Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Kanya Dewi dengan NPM 191003117. Saya dari kelas C mata kuliah Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Bapak Saim Aksinudin SHMH. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum jaminan. Untuk yang pertama yaitu mengenai istilah hukum jaminan. Hukum jaminan ini berasal dari terjemahan Jacker Destilling atau Security of Law. Nah, apa sih hukum jaminan itu? Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dari definisi ini, kita dapat menarik unsur-unsur yaitu seperti adanya kaidah hukum. Kaidah hukum di dalam hukum jaminan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah hukum jaminan yang tertulis dan kaidah hukum jaminan yang tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan yang tertulis yaitu merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan untuk kaidah hukum jaminan yang tidak tertulis ini yaitu merupakan suatu kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam masyarakat. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu adanya pemberi dan penerima jaminan. Nah, pemberi jaminan ini lazim juga kita sebut dengan debitur, yaitu orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Sedangkan penerima jaminan ini lazim juga kita sebut dengan kreditur. Kreditur ini adalah orang atau badan hukum yang menerima jaminan dan dari pemberi jaminan. Nah, yang bertindak di dalam kreditur ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. Untuk unsur selanjutnya yaitu adanya jaminan. Jaminan yang diserahkan kepada kreditur ini dapat berupa jaminan material dan jaminan imaterial. Jaminan material ini adalah jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, jaminan atas benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Sedangkan untuk jaminan imaterial sendiri yaitu jaminan non-kebendaan. Untuk unsur selanjutnya yaitu adanya fasilitas kredit. Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau dari lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum jaminan. Yang pertama yaitu asas publisitas. Asas publisitas ini mengemukakan bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek ini harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Nah, untuk pendaftarannya sendiri yaitu pendaftaran hak tanggungan ini bisa dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau kota. Untuk pendaftaran fidusia ini dapat dilakukan di kantor Departemen Kehakiman dan HAM. Untuk pendaftaran hipotek kapal laut dapat dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu Syah Bandar. Untuk asas yang kedua yaitu asas spesialitas. Asas ini menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek ini hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas yang ketiga yaitu asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini menyatakan bahwa dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Asas yang selanjutnya yaitu asas injustice telling. Asas ini yaitu mengemukakan bahwa barang jaminan atau gadai ini harus berada pada penerima gadai. Untuk asas yang terakhir yaitu asas horizontal. Asas ini menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya ini milik orang lain berdasarkan hak pakai. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan.
Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip mengenai kedudukan harta pihak peminjam. Nah, kedudukan harta pihak peminjam ini berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kedudukan harta peminjam ini yang menyatakan bahwa kedudukan harta peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip mengenai kedudukan pihak pemberi jaminan. Nah, berdasarkan pasal 1132 KUH Perdata ini, yang dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi pinjaman ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing, kemudian yang kedua yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu mengenai larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Nah, pihak pemberi pinjaman ini dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ini ingkar janji atau yang disebut dengan non-prestasi. Nah, ketentuan ini diatur oleh pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai dan pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hipotek. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengaturan hukum jaminan. Nah, pengaturan hukum jaminan ini di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengaturan yang berasal dari buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang berasal dari luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata sendiri yaitu mengatur mengenai gadai yang diatur di dalam pasal 1150 sampai dengan 1161, sedangkan untuk hipotek sendiri yaitu diatur di dalam pasal 1162 sampai dengan 1232. Nah, untuk pengaturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yaitu maksudnya merupakan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem revisi gudang. Pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis jaminan. Jenis jaminan ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan material atau kebendaan dan jaminan imaterial atau perorangan. Untuk jaminan material sendiri yaitu merupakan suatu jaminan yang memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Untuk jaminan material ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu ada gadai, hipotek atas kapal laut dan pesawat, kemudian kredit verbal, dan hak tanggungan, dan yang terakhir ada jaminan fidusia. Untuk jaminan imaterial ini ada penanggungan, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Nah, dari kedelapan macam-macam jenis jaminan ini, yang masih berlaku sekarang itu adalah gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, penanggungan, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Untuk selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan sekilas mengenai gadai. Nah, gadai ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur ini menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Nah, dari definisi ini kita menemukan beberapa unsur, yaitu yang pertama
adanya subjek gadai, yaitu kreditur atau penerima gadai dan debitur atau yang disebut dengan pemberi gadai. Nah, kemudian unsur yang kedua, yaitu ada objek gadai, yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu adanya kewenangan kreditur, yaitu ketika debitur ini lalai melaksanakan prestasinya, maka kewenangan kreditur ini untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Selanjutnya yaitu hapusnya gadai. Berdasarkan pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, terdapat dua cara hapusnya hak gadai. Yang pertama yaitu barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai itu sendiri. Kemudian yang kedua itu hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit. Nah, materi-materi yang saya jelaskan tadi ini bersumber dari buku Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia karya Dr. Haji Salim HS, SH.MS. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai hukum jaminan dan sekilas mengenai gadai yang merupakan salah satu jenis dari jaminan itu sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.